melewati badai langit biru. Amen. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik. Tetesan air mata takkan biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau Bapa yang mengajariku. Engkau Bapa yang mengajariku, amin, melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau yang baik, mengerti tetesan air mata takkan membiarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti tetesan air mata takkan biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Kau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Kau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, amin, mengerti bahasa tetesan air mata tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Oh, mari kita sembah Dia. Sebab Kau Bapa yang baik. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Terima kasih rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terjadi di sini. Haleluya.
yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Ya, ayo. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Coba berhenti dulu. Ayo bangkit berdiri, kayaknya loyo deh. Kita duduk di tempat bikin loyo. Ayo gerak. Aduh, olahraga. Oke. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan,
Pelita bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Firman-Mu berkata kau besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya firman-Mu. Firman-Mu berkata kau besertaku, haleluya. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan.
kita siapkan hati kita untuk mendengarkan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, haleluya. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kuatkan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kuat, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Dengan Kau di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mohon Tuhan, karena tinggal kami butuh Tuhan. Kami mau, kalau seringkali kami meninggalkan Tuhan, kami lebih mengikuti jalan kami. Tapi Tuhan, biarlah hari ini, pagi ini, Tuhan Engkau berbicara untuk setiap kami. Tunjukkan jalan yang harus kami lalui bersama dengan Tuhan. Kami minta Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam setiap hati pribadi kami. Supaya kami sungguh mengerti dan kami menjadi murid-murid-Mu yang mau belajar untuk taat dan setia kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Ini waktu-Mu, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam satu tema yang sudah saya sediakan. Waktu Bapak Gembala meminta saya, dan terima kasih juga buat Bapak Gembala buat kepercayaannya kepada saya. Saya diizinkan oleh Tuhan melalui Bapak Gembala menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk jemaat pada pagi hari ini. Dalam persiapan saya merenungkan apa yang Tuhan mau untuk jemaat di tempat ini. Saya dapat satu bacaan firman Tuhan, dan saya waktu mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini, saya dapat satu tema yang sangat menarik bagi saya, dan saya ingin bagikan untuk kita semua Bapak Ibu. Saya percaya ini ada hal khusus yang Tuhan akan sampaikan buat kita, supaya kita menjadi jemaat Tuhan yang bukan saja bergereja, tapi kita bertuhan, dan tidak sampai kepada bertuhan, tapi kita dewasa di dalam Tuhan. Ini yang menarik, banyak orang Kristen yang setia melayani, yang setia masuk gereja. Tapi kalau kita berbicara soal kedewasaan, banyak menjadi pertanyaan sampai sekarang ini. Saya sangat-sangat masih ingat sangat jelas almarhum dosen saya, beliau mengatakan bahwa mati itu pasti, tua itu pasti, tapi kalau dewasa pilihan.
Sekali lagi beliau mengatakan mati itu pasti, tua itu pasti. Tapi kalau kita bicara soal kedewasaan, itu pilihan, bukan sebuah kepastian. Jadi dengan demikian bertambahnya umur kita belum tentu bertambahnya kedewasaan kita. Yang saya berbicara di sini kedewasaan di dalam rohani, bukan kedewasaan di dalam kehidupan setiap hari dalam hal-hal tertentu saja. Saya percaya kalau bicara soal kedewasaan dalam rohani itu bicara secara keseluruhan. Karena kalau hati kita dipenuhi dengan sukacita Allah, hati kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dalam kehidupan kita akan bertumbuh secara keseluruhan. Tema yang akan saya bawakan pagi hari ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan sudah membacanya, benar menjadi salah dan salah menjadi benar. Benar ya, kalau orang bilang ya kalau benar benar saja, ya kalau salah salah saja. Alkitab juga bilang begitu. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Tapi tema ini membawa kita untuk mengerti satu hal. Benar menjadi salah, salah menjadi benar. Kalau kita bicara tentang situasi sekarang ini, tema ini sedang dilakukan oleh banyak orang pada saat ini, betul? Untuk memiliki kekuasaan, mereka rela untuk mengubah kebenaran menjadi sebuah kesalahan. Dan kesalahan itu dilihat benar. Bahkan kalau orang benar berdiri di tengah-tengah dunia sekarang ini, dia akan menjadi orang yang dicelah, dia akan menjadi orang yang dihimpit, dia akan menjadi orang yang tidak disukai. Inilah kebenaran dunia kita. Kebenaran dunia yang terjadi saat ini, pada saat kita hidup dalam kebenaran, bukannya kita hidup tenang-tenang saja, tapi ada banyak tantangan dari luar yang menyerang kita, baik itu waktu kita hidup dalam rumah tangga, kita hidup dalam pekerjaan kita hidup dimanapun. Kalau kita sudah berbicara soal kebenaran, pasti banyak orang yang akan menentang kita. Ujung-ujungnya kalau alasan rohani kita, sok rohani gitu. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan ini kita sama-sama bahas dan kita akan sama-sama pelajari. Tema yang saya bawa sekali lagi jemaat Tuhan, saya ingin bacakannya untuk kita. Benar menjadi salah dan salah menjadi benar. LCD bisa bantu? Sorry. Oh iya, samping kanan. Bukan punya aja. Ya, mari Bapak Ibu kita baca di Lukas 18 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14. Lukas 18 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14. Kalau sudah dapat, saya rindu untuk kita baca bergantian. Nanti yang ibu-ibu, kaum wanita baca ayat 9, nanti bapak-bapak, kaum pria baca ayat yang ke-10. Kita baca berbalasan sampai ayatnya yang ke-14. Lukas 18 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14. Kalau sudah dapat kita baca bergantian ya, mulai dari kaum wanita dan ibu-ibu. 1, 2, 3. Berapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Seorang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan pengelim, bukan penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengadakan ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan,
dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini sudah sering kali kita dengar, sudah sering kali kita baca, dan salah satu ayat firman Tuhan yang bagi saya menarik, karena Tuhan Yesus memakai perumpamaan. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin Bapak Ibu jemaat Tuhan kita mengerti soal apa itu perumpamaan. Saya memberikan sebuah pengertian yang sederhana untuk kita bisa pahami. Perumpamaan ialah contoh kasus yang diambil dari alam sekitar atau lingkungan untuk lebih menjelaskan atau menyederhanakan suatu pembahasan. Jadi Tuhan Yesus memakai perumpamaan itu dengan alasan supaya pendengar pada saat itu mereka cepat mengerti apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tapi yang menarik dalam perumpamaan yang sering diberikan oleh Tuhan Yesus dalam Alkitab, dia selalu memakai contoh-contoh atau menjelaskan melalui hal-hal yang di sekitar dia yang terjadi. Pokok anggur, ada banyak perumpamaan berkaitan dengan domba yang hilang. Itu tradisi, itu kebiasaan-kebiasaan orang pada saat itu. Dan berbicara soal pemungut cukai, kebetulan pemungut cukai dengan orang Farisi, mereka ada bersama-sama pada saat itu. Lalu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini. Kalau secara keseluruhan, Bapak Ibu ini berbicara mengenai doa. Doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi saya akan menjelaskan lebih sedikit berbeda dengan berbicara mengenai hal doa. Tapi intinya kita akan dapat sama-sama. Sebelum ayat 9 sampai ayat yang ke-14, Yesus juga menjelaskan perumpamaan. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Itu berbicara soal perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Nah, inti dari perumpamaan itu kan ada seorang janda, dia datang memohon pembelaan oleh hakim yang tidak benar ini. Nah, hakim yang tidak benar ini dia nggak peduli. Dia tidak mau bantu. Tapi janda ini terus setiap hari datang memohon buat dia. Datang terus. Makanya dia jadi malas. Ya sudah, daripada kau ganggu saya terus, saya bantu kau sudah. Akhirnya hakim yang tidak benar ini bantu janda itu, ya puji Tuhan janda itu pun menang atas kasusnya. Perumpamaan ini mengajarkan kita untuk jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa. Hakim yang tidak benar saja bisa mengabulkan permintaan dari janda itu. Kenapa? Karena janda itu tidak pernah berhenti untuk memohon. Apalagi pada saat kita berbicara dengan Allah kita, dengan Tuhan kita, dengan Yesus kita. Yang Yesus harapkan kita jangan sampai jemu-jemu atau jemu-jemu ya. Jangan sampai bosan-bosan lah kira-kira kayak gitu ya. Jangan sampai bosan. Bapak Ibu, pertanyaan saya, pernah nggak kita sampai bosan berdoa? Pernah nggak kita punya pergumulan sampai titik kayak gitu? Saya percaya Bapak Ibu punya pengalaman seperti itu. Saya pribadi pun juga sama. Saudara, saya awal-awal saya bertobat itu saya berdoa untuk keluarga saya, khusus buat kakak saya. Wah, itu hampir setiap malam saya doakan kakak saya. Tapi makin kesini kok dia belum berubah, dia belum bertobat. Saya nasihati itu dia mau dengar. Kalau mama saya nasihati, sudah kami sudah tahu. Iya, saya sudah besar mama. Iya, sudah. Tapi kalau saya nasihati dia dengar dengan baik. Tapi nanti dia ulang lagi. Kapan lah dia bertobat ini? Pernah sampai di titik saya malas untuk berdoa. Bukan malas, capek gitu. Sudah saya berdoa dia nggak pernah berubah. Berdoa dia nggak. Bukan saya ragukan Tuhan nggak bisa mengubah hidup dia. Saya lebih ke dianya. Kenapa tidak mau bertobat gitu? Karena ada banyak panggilan yang Tuhan berikan buat dia. Dia sudah dapat mimpi waktu dia ada kesusahan, dia juga pernah ditolong oleh Tuhan. Pokoknya waktu dia cerita tuh saya wah, dia belum bertobat aja mengalami hal seperti itu, saya kayaknya belum pernah. Ada satu kesaksian dia itu, dia bilang dia kerja di gudang. Nah, biasa mereka antar barang. Nah, biasa antar barang otomatis kan pakai mobil trek kan, mobil besar. Nah, suatu ketika di rumah dia tidur, dia mimpi mobil trek yang dia naik ini ketabrak. Waktu dia
dia bangun, dia merasa bahwa ini kayaknya bukan mimpi yang biasa. Memang bukan 1-2 kali dia mimpi seperti ini. Lalu kayak dia bilang, Tuhan ingatkan dia, kamu harus hati-hati. Nah singkat cerita dia masuk di tempat kerjanya. Nah waktunya itu pengantar barang. Dia yang tadinya jarang ikut, dia ikut tapi nggak sering. Waktu itu dia disuruh ikut. Naik mobil trek. Cuman dia sudah mulai lupa dengan mimpi dia. Waktu dia mau naik, bosnya ini bilang, kamu jangan ikut dulu lah. Kebetulan dia bilang ada orang baru yang baru beberapa hari kerja dengan mereka. Dia bilang biar dia ikut juga. Karena kebetulan katanya jaraknya jauh. Supaya dia juga ya jangan bosan-bosan kerja di sinilah. Dia punya hiburan keluar dengan teman-teman untuk antar barang. Akhirnya kakak saya ini tidak jadi ikut mobil ini. Anak yang baru ini ikut. Yang terjadi mobilnya ketabrak. Katanya mobilnya hancur. Tapi mereka semua tidak apa-apa. Lumayan luka parah katanya. Tapi dia bilang, wah berarti yang saya mimpi itu terjadi. Bukan saja 1 kali itu. Saya mikir anak ini kok dapat konfirmasi dari Tuhan luar biasa kayak begini. Tapi kok belum bertobat gitu. Dia tahu kalau itu Tuhan ingatkan dia. Wah Tuhan ingatkan saya ini. Dia tahu tapi dia tidak kayak saya ambil keputusan bertobat. Tidak. Ini bagaimana lah ini pace ini. Tapi itu sudah. Tapi tapi saya pernah dengar kesaksian juga. Tapi terus ya. Dimana saya sudah bosan untuk mendoakan kakak saya ikut satu persekutuan. Dan persekutuan itu ada kesaksian dari seorang ibu yang ternyata mendoakan adiknya yang sudah pindah agama belasan tahun. Dan terjadi selesai dia kesaksian, adiknya berdiri memberikan kesaksian. Adiknya kembali buat Kristus. Di situ saya semangat lagi. Berarti saya jangan capek nih doakan kakak saya. Nah, Bapak Ibu, kita jangan pernah capek ya. Kita jangan pernah bosan-bosan untuk mendoakan pergumulan kita. Saya percaya bukannya Tuhan tidak bisa jawab atau tidak mau jawab. Tuhan rindu untuk mendengarkan suara kita supaya kita lebih dekat lagi dengan Dia. Nah, waktu masuk di ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14 Bapak Ibu, masih berbicara mengenai doa. Tapi doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Doa ini Tuhan Yesus memakai perumpamaan mengenai 2 golongan. Yang pertama orang Farisi, yang kedua orang pemungut cukai. Kita sudah tahu kedua ada kesimpulan. Ayat 9 sebenarnya sudah memberikan kita kesimpulan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Lalu di ayat yang ke-14 juga, orang ini pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain tidak, dan seterusnya. Pertanyaan kita, kenapa di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus menggunakan 2 sebutan atau 2 golongan, orang Farisi dan juga pemungut cukai. Tapi ini kalau bicara soal Farisi bukan nama ya, ini sebutan dari suatu kelompok. Mari kita akan belajar bersama-sama. Mengapa orang Farisi? Yang pertama, orang Farisi adalah sebutan bukan nama. Mereka adalah golongan, mereka adalah pemimpin agama Israel. Mereka pemimpin agama Israel pada zaman itu. Yang kedua, sebutan orang Farisi mulai muncul pada zaman Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di zaman PL, belum ada nih sebutan ini, orang Farisi. Mulai dari peralihan PB sampai masuk dalam masa-masa perjanjian baru. Waktu zaman Tuhan Yesus sebenarnya itu masih perjanjian lama. Itu sudah mulai peralihan untuk masuk dalam masa-masa perjanjian baru. Orang Farisi sama dengan orang Saduki. Nah ini juga saya baru tahu waktu saya mempelajari atau mempersiapkan khotbah ini. Ternyata kita pernah dengar baca juga di dalam Alkitab ada orang Farisi, ada orang Saduki. Nah kedua golongan ini berbeda ternyata. Orang Farisi dengan orang Saduki. Bedanya di mana? Kalau orang Farisi ini kalau bicara soal taraf ekonomi, mereka itu menengah ke bawah. Kalau orang Saduki itu mereka orang-orang yang kaya. Makanya mereka orang Saduki ini yang biasa duduk di imam-imam besar. Mereka yang menjadi pemimpin gereja di atas orang Saduki. Di antara mereka pun seringkali terjadi problem. Nah mereka adalah orang yang selalu taat kepada aturan-aturan. Tidak jelas ya. Saya di sini kurang jelas. Bapak Ibu saya maju ya.
Baca biar lebih jelas. Sebutan orang Farisi sama dengan orang Saduki. Mereka adalah orang-orang yang selalu taat dan saleh kepada aturan-aturan dalam Alkitab. Terlihat mulai dari zaman Nabi Esra dan Nehemia. Mereka ini mulai taat kepada aturan-aturannya Allah itu pada zaman-zaman Nabi Esra dan Nehemia. Pembaruan terjadi pada saat bangsa Israel pulang dari pembuangan dan mereka mendirikan bait Allah lagi. Nah, pada saat mereka mendirikan bait Allah, memerintahkan Nabi Esra dengan Nehemia untuk membangun lagi aturan-aturan mereka. Aturan-aturan mereka sehingga kitab suci itu dibaca. Waktu kitab suci dibaca, itu yang terjadi itu mereka meratap, semua bangsa Israel. Mereka itu meratap. Karena mereka merasa selama ini mereka jauh meninggalkan Allah mereka. Mereka meratap, mereka merasa kehilangan dalam artian terpisah dengan Allah pada saat mereka di dalam pembuangan. Mereka tahu itu karena dosa mereka. Mereka tahu karena pelanggaran-pelanggaran mereka. Pada masa-masa Nabi Esra dan Nehemia, ini dibangun ulang. Aturan-aturan bangsa Israel kembali dibangun ulang. Nah, sehingga membuat golongan-golongan orang Farisi dengan Saduki ini, mereka membangun suatu taraf yang baru. Mereka ingin taat kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka belajar sungguh-sungguh dan melakukan sungguh-sungguh aturan-aturan di dalam bait Allah maupun di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Kita kalau baca orang Farisi tadi sudah sangat jelas. Pada tahun 135 minta maaf Bapak Ibu sampai 104, kalau kita bicara sebelum Masehi berarti tahunnya mundur ya, dari besar sampai kecil. Orang Farisi bukan saja sebagai pemimpin agamawi, tapi mereka juga sebagai pemimpin politik. Mereka menguasai dunia politik di zaman Israel pada saat itu. Namun pada masa kepemimpinan Romawi mereka dihimpit. Nah, pada masa Tuhan Yesus kan saat itu kan Romawi sudah mulai berkuasa. Romawi menguasai orang-orang Israel, menguasai orang-orang Yehuda. Pada masa itu mereka pun dihimpit, orang-orang Farisi ini dihimpit karena yang bekerja sama dengan Romawi itu selain pemungut cukai, itu juga orang Saduki. Sedangkan orang-orang Farisi mereka lebih memilih memberontak kepada aturan-aturan Romawi. Nah, mereka dihimpit sehingga mereka tidak lagi menguasai dunia politik, mereka hanya menguasai agama. Jadi akhirnya yang tadinya politik sama agama campur, ini mereka lebih konsentrasi kepada agamawi. Bukan soal bertobat, tapi memang karena mereka tidak diposisikan. Pada masa Yesus, mereka merasa tersaingi karena ini waktu mereka sudah dihimpit oleh pemerintah Romawi, Tuhan Yesus datang, himpit mereka juga berkaitan dengan ajaran-ajaran mereka. Sehingga mereka rasa tersaingi. Mereka marah. Setiap ajaran-ajaran Tuhan Yesus mereka berusaha untuk mencari celah untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Tapi yang terjadi mereka tidak pernah menemukan kesalahan terhadap Tuhan Yesus. Ini yang menjadi problem pada saat itu. Ketemu lagi dengan pemungut cukai. Pemungut cukai ini orang-orang yang bekerja kepada Romawi. Nah, orang Farisi mereka memberontak terhadap aturan Romawi. Sedangkan pemungut cukai mereka bekerja di bawah pemerintahan Romawi. Ini lebih masalah lagi antara orang Farisi dengan pemungut cukai. Sehingga orang Farisi tidak mau bersama-sama dengan pemungut cukai. Mereka anggap pada saat mereka sudah bekerja sama dengan bangsa lain, itu sudah melakukan dosa. Makanya orang Farisi tidak mau gabung dengan Romawi atau bekerja sama. Sedangkan orang Saduki mereka lebih mengutamakan kekayaan dalam diri mereka. Mereka juga mengajar di bait Allah sama dengan orang Farisi. Tapi mereka ada neko-nekonya. Ya oke lah, yang penting saya tetap jaya di dalam himpitan Romawi pada saat itu. Tugas mereka selalu mempelajari kitab-kitab perjanjian lama dan selalu melakukan apa yang menjadi aturan perjanjian lama. Sehingga menganggap diri mereka jauh lebih suci dan benar daripada yang lain. Ini yang menjadi persoalan. Kenapa Tuhan Yesus mengangkat perumpamaan ini? Mereka saking taatnya kepada aturan-aturan yang ada, lalu mereka lihat orang lain yang tidak taat, mereka anggap itu orang lain itu tidak suci dan mereka itu yang paling suci. Ini yang sering terjadi, memisahkan diri dari beberapa golongan tertentu, orang Samaria dan pemungut cukai.
Nah ini ada foto ilustrasi waktu seorang pemungut cukai, dia berdoa di belakang, ini bos Farisi ini dia berdoa di depan. Keren ya. Jadi yang sering berdiri di depan, ini ilustrasi. Kita sudah belajar tentang latar belakang orang Farisi. Mari Bapak Ibu, kita belajar tentang doa orang Farisi. Pertanyaannya gini Bapak Ibu, apakah isi doa orang Farisi ini salah sampai Allah tidak membenarkan dia? Salah enggak? Dia berkata jujur enggak Bapak Ibu? Jujur loh, apa salahnya jujur di hadapan Tuhan? Tuhan, aduh saat ini bukan orang pembunuh ya Tuhan. Orang Farisi bilang, Allah aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pensina, bukan juga sama seperti pemungut cukai. Aku berpuasa loh Tuhan 2 kali seminggu. Aku memberi 10 dari segala penghasilanku. Pertanyaan saya, salah nggak dia doa jujur hadapan Tuhan? Kalau saya lihat, isi doanya nggak ada yang salah. Lalu kenapa kesimpulannya orang itu tidak dapat pembenaran dari Tuhan? Tuhan nggak adil ya, saya jujur salah. Saya bohong bilang saya bohong. Bagaimana nih Pak C di atas? Bikin dilema saja. Lalu apa yang menjadi persoalan? Mari kita sama-sama lihat Bapak Ibu. Lalu apa yang membuat orang Farisi dipandang salah oleh Tuhan Yesus? Yang benar dilihat salah oleh Tuhan Yesus. Ada kalimat yang menjadi inti. Dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Kalau sekarang pemungut cukai kita bilang apa sih Bapak Ibu? Pajak ya, koperasi ya. Orang yang bekerja di koperasi. Jadi yang koperasi ini sebenarnya mereka tuh pemungut cukai itu. Cuma mereka ganti nama saja ini. Wah ini langsung yang koperasi ini. Tidak juga. Saya pernah bertanya dan teman saya juga pernah sharing kita di kampus. Salah nggak orang Kristen buat koperasi? Kan itu juga salah satu usaha kan? Dosen saya menjawab sebenarnya tidak salah. Yang penting kamu ambil sesuai dengan ketentuan. Katanya kalau 10% itu masih wajar. Jadi kalau saya pinjamkan 1 juta, 10% dari 1 juta berapa? 100 ribu kan? Berarti untung saya 100 ribu, jadi 1 juta 100. Dosen saya bilang masih wajar. Tetapi Alkitab juga bilang, kalau kamu kasih pinjam ya jangan minta kembali. Itu yang repot tuh ya. Aduh. Di perjanjian lama memperbolehkan, yang penting ambil keuntungan 10% dari pinjaman kita kepada dia. Tapi Alkitab bilang kalau sudah pinjam jangan kembali. Itu yang repot itu. Sampai yang terjadi waktu awal pinjam orang yang pinjam mengemis ya. Kasih kak. Nah waktu setelah pinjam ini yang repot ini. Orang yang kasih pinjaman yang giliran. Tapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita sama-sama belajar. Ini bukan menjadi satu kesalahan. Saya juga tidak bilang yang pinjam uang itu salah. Tidak, saya juga pinjam uang Bapak Ibu. Saya juga pinjam uang. Tapi kita akan, yang penting ada tanggung jawab untuk mengembalikan. Itu yang penting. Nah pemungut cukai ini, yang tidak wajarnya mereka tuh dikasih kerjasama dengan pemerintah Romawi. Yang jadi persoalan kadang tuh dong kasih naik untuk pajaknya itu. Contoh yang 50 ribu dong bisa kasih naik 100 ribu. Untuk siapa? Untuk dong sendiri. Jadi dong kasih 50 ribu kembali ke Romawi, dong dapat 50 ribu di kantong. Enak waktu itu pemungut cukai pasti orang kaya itu. Kalau zaman sekarang ini kayaknya mobil tuh 2, 3, 4 di depan rumah. Enak. Kalau pajaknya 1 juta, ambil saja 1.500.000 kan. Dan mereka yang ditagih pajak nggak bisa membantah. Asal lapor kok di polisi, tidak. Tentara Romawi tidak akan membela mereka. Karena posisi pada saat itu yang tertinggi pemerintahan tentara Romawi. Mereka akan tetap dilihat salah, harus bayar pajak. Makanya Sakeus dibilang orang berdosa. Sudah pendek, ambil pula orang punya uang. Nah, itu yang repot, makanya Tuhan Yesus datang buat Sakeus. Pemungut cukai itu modelnya kayak gitu. Mereka ambil pajak berlebihan. Ini yang bikin orang-orang Israel pada saat itu juga tidak menyukai mereka. Jadi mereka yang pemungut cukai ini bekerja memang dapat untung. Tetapi di dalam lingkungan mereka tertolak. Mereka tidak
Tidak ada orang Israel yang mau bergaul bersama dengan mereka dan mereka dicap orang-orang berdosa. Makanya waktu Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan mereka kan ahli Farisi marah. Tapi yang terjadi kenapa doa orang Farisi disalahkan Bapak Ibu? Karena ada penyebutan dan bukan juga seperti orang Farisi. Kita belajar satu persatu. Membuat perbandingan. Nah, orang Farisi ini dia membuat perbandingan. Dia melihat dirinya yang benar, lalu yang di belakang dia itu yang berdosa. Jadi kalau Bapak Ibu yang dulu di depan, yang belakang orang, jangan. Nah, membuat perbandingan. Tapi di saat ini, hal ini terjadi enggak? Realita yang sekarang ini terjadi enggak? Dalam kehidupan kita. Kalau orang yang penting datang ke rumah kita, kita siapin yang terbaik. Pasti. Tapi kalau orang biasa, masuk. Aduh, aus, aduh, air galon habis. Padahal di belakang masih full. Kalau datang di satu acara, lalu ada orang-orang, Pak, iya siang Pak, habis ini, iya. Tidak mau salam sama. Ada perbedaan sampai saat ini. Betul? Kalau kita cara menghormati orang ada perbedaan ya. Pagi Pak gitu. Wih, sedap tunduk sampai muka mau dapat yang lutut. Mulai ada perbedaan. Nah, yang dilakukan oleh orang Farisi, dia buat perbandingan antara dia dengan pemungut cukai. Bagi dia jauh lebih benar dan mereka-mereka ini biasa di gereja. Waktu saya persiapan khotbah ini, Tuhan, kalau bisa ganti kan. Pokoknya saya, kalau zaman dulu saya termasuk golongan orang Farisi ini. Saya juga rasa, aduh, bagaimana Tuhan. Tapi ya bagaimana, saya waktu persiapan ini juga kena juga di saya. Karena mereka-mereka ini yang biasa di gereja, bukan di diskotik, bukan. Bukan dong main judi. Mereka ini yang biasa di gereja Bapak Ibu. Lalu mereka yang buat perbandingan sendiri di hadapan Tuhan. Aku tidak sama seperti yang di belakang itu Pak. Belakang itu Pak. Saya terasa sama. Ini yang terjadi sampai sekarang pun perbandingan ini terjadi. Bukan bagaimana cara dia memandang diri dia, tetapi dia memandang orang lain dan berfokus kepada kesalahan orang lain. Menarik, sehingga menyadari kalau dirinya sendiri juga berdosa. Saking mereka menganggap diri mereka suci, kenapa mereka menganggap diri mereka suci Bapak Ibu? Orang Farisi saat itu. Karena mereka lebih fokus kepada orang lain. Ini enggak puasa ini enggak kasih perpuluhan ini. Oh ini enggak kasih persembahan nih, ini malas rajin ke bait Allah. Mereka lihat kesalahan tapi mereka lakukan itu. Mereka lakukan dan orang lain tidak lakukan. Nah itu jadi pembenaran. Makanya mereka anggap, ini saya yang lebih suci. Saya yang lebih baik. Dia tidak, dia orang berdosa. Pada saat perbandingan itu dilakukan, maka Tuhan bilang, kamu salah. Wow. Dan itu bisa terlihat di Matius 23 ayat 3. Tuhan Yesus menganggap orang Farisi tidak benar. Tuhan Yesus bilang jangan bergaul dengan orang seperti itu. Orang seperti itu yaitu orang Farisi. Tuhan Yesus pun melarang mereka jangan bergaul dengan orang Farisi. Karena apa? Mereka menganggap diri mereka jauh lebih benar. Tapi mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Mereka suka mengajar di bait suci, tapi mereka nggak pernah praktek itu. Praktek itu dalam arti gini, waktu mereka lihat orang susah, mereka biarkan saja. Makanya ada perumpamaan juga orang Samaria yang baik hati. Orang sudah dirampok, dapat pukul sampai mati, mereka lewat saja. Aduh, nanti saya nggak suci ya, pergi tinggalkan. Hal kayak gini yang Tuhan Yesus tolak. Jangan. Jadi mereka mengajar sesuai aturan-aturan di Alkitab. Tapi berkaitan dengan kehidupan kasih, kehidupan bermasyarakat, mereka jarang melakukan hal kayak gini. Padahal itu yang Tuhan mau. Bukan soal aturan gereja, tapi hidup di dalam kasih, mengasihi dan berbagi hidup bersama. Menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu saya kasih satu kalimat di bawah ini, jangan-jangan gereja pun melakukan hal ini. Jangan masuk di gereja itu. Roh Kudus itu. Gereja itu tidak ada Roh Kudus. Tumbung gereja boleh. Sebelah bilang, jangan masuk di gereja itu. Mana pikir Tuhan Yesus tuli kan? Haleluya ulang-ulang kali.
Lalu gereja sebelah lagi bilang, jangan ke situ. Try, lu pembaptisan itu salah. Sebelah lagi bilang, jadi gereja membangun pagar gereja masing-masing. Satu menganggap pengajaran satu lebih benar, yang lain juga sama. Menganggap pengajaran yang lain lebih benar. Kenapa mereka merasa benar? Karena mereka fokus kepada yang sebelah, bukan kepada pengajaran mereka. Kalau mereka terus fokus kepada pengajaran mereka, pasti mereka akan terus belajar untuk evaluasi diri. Betul enggak? Betul tidak? Betul enggak? Betul tidak? Makanya adanya okumene. Waktu saya belajar soal okumene, saya salah satu mahasiswa yang malas belajar. Karena saya sampai di kesimpulan percuma ada okumene. Gereja pun tidak bersatu. Katolik, gereja Protestan, kita sebenarnya termasuk gereja Protestan. Kadang orang bilang kayak gereja GKI itu gereja Protestan, kita tidak. Bukan, kita juga orang Protestan. Karena kita lahir dari Martin Luther. Cuma perbedaannya kita Pentakosta, itu yang membedakan. Nah, sampai sekarang aja golongan-golongan gereja ini tidak bisa bersatu. Secara kebersamaan bersatu, tapi secara ajaran, terus terang Bapak Ibu kita pelayanan pun ada beberapa pendeta yang masih menolak. Saya juga mikir menolak karena apa? Kita tidak dirikan gereja, kita tidak bawa baptisan-baptisan, tidak bawa bahasa-bahasa roh. Karena apa? Karena mereka menganggap kami salah. Sebelum mereka melihat terlebih dahulu apa yang kami lakukan. Nah, hal-hal kayak gini yang terjadi di gereja. Tapi jemaat Tuhan, apapun terjadi, saya pribadi sampai di perenungan saya gini. Dimanapun saya bergereja, kalau saya datang untuk Tuhan, saya percaya saya diberkati. Mau saya masuk di gereja manapun. Karena pelayanan kami itu semua gereja. Mau masuk gereja manapun. Kalau gereja itu selama menyembah Tuhan Yesus, saya percaya saya pulang dengan berkat. Itu iman saya, itu prinsip saya. Jadi dimanapun saya bekerja, saya enggak akan khawatir ini gereja mana. Saya masuk bekerja dengan sukacita, kita mau taat dengan firman Tuhan, pasti ada berkat. Itu yang saya terapkan juga kepada orang-orang yang kami layani, khususnya untuk orang-orang mulai dewasa. Dan mereka juga tidak berpikir tentang pembatasan-pembatasan gereja. Yang kedua Bapak Ibu, yang terjadi, kenapa doa orang Farisi dilihat salah? Kesombongan rohani, ini nih yang sering terjadi, kesombongan rohani. Waktu saya bertobat Bapak Ibu, kalau saya di Ambon, masih zaman-zaman di Ambon, saya pribadi ya, saya suka sekali dan saya kagum. Kalau orang yang bisa bahasa roh tuh, pasti ini dia lebih rohani sekali. Dia punya tingkat rohani itu di atas kita. Saya pribadi, saya tidak diajarkan oleh gereja, gereja tidak mengajarkan saya. Tapi saya pribadi akhirnya punya pemikiran itu. Orang yang kayak punya bahasa roh, apalagi pendeta yang bisa menyembuhkan, itu dia punya jemaat pasti banyak. Betulkah tidak Bapak Ibu? Hari ini kalau Pak Dodik berdiri lalu yang lumpuh gitu, Pak Dodik jamaah berjalan, putar video ini viral, saya percaya ini besok nih jemaat nih tercukup ya, minggu depan pasti tercukup. Pak C ini dia bawa dia punya istri ini dia bawa dia punya mace, dia bawa dia punya pace yang sakit, domba, apalagi pas bawa sembuh, Pak ini renovasi, ini kita ambil semua gedung ini kayaknya gereja kita. Karena dilihat, wih ini keren, pendeta ini punya rohaninya tinggi. Wah, apalagi dia bahasa roh dan saya rasa diberkati. Wah, levelnya beda nih. Ini pendeta ini levelnya beda. Itu tidak salah. Tetapi yang salahnya gini, pada saat kita dipercayakan karunia itu dan kita menganggap remeh orang yang gak punya karunia itu yang salah. Dan Bapak Ibu, kalau sampai hari ini Bapak Ibu belum berbahasa roh, Bapak Ibu tidak tahu karunia Bapak Ibu yang mana, jangan juga rasa minder. Aduh, saya punya rohani ini masih batas mata kaki. Aduh, kakak itu boleh dia rohaninya tinggi. Apalagi kalau penyembahan baru kita lihat orang lain penyembahan tuh keren, kita penyembahan tuh kayak haleluya, biasa-biasa saja. Kebetulan kita punya suara juga bernafas saja kucing lari. Jadi mau menyembah kayak khawatir-khawatir gitu ya kan. Aduh, kayak saya rohani kayak masih. Jadi jangan rasa minder Bapak Ibu. Jangan rasa minder. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Itu cuman karunia yang Tuhan percayakan. Ingat, karunia itu pemberian Tuhan. Bukan hasil usaha kita. Contoh kalau saya punya karunia kesembuhan. Itu bukan karena saya hebat. Itu cuma karena Tuhan. Cuma Tuhan pakai saya. Saya cuma alat, sama dengan Bapak Ibu. Jadi kalau ada pendeta yang di KKR sembuhkan, wow, sampai sembuh, jangan,
hebat sekali, nggak usah kagumi pendetanya. Iya sama kayak kita. Cuma memang Tuhan yang pakai dia. Kita juga pasti punya karunia. Kalaupun belum punya karunia, mintalah sama Tuhan, pasti karunia itu ada. Tapi yang jadi persoalan pada saat kita dalam posisi kayak gitu, kita mulai anggap orang lain tuh ini kurang rohani nih, ini kurang rohani. Ini orang Farisi melihat pemungut cukai, dia kurang rohani. Repot nih. Kesombongan ini saya kasih dalam kurung itu supaya saya lupa. Lucifer, ini kesombongan ini dari pace Lucifer ini. Pace atau mace sih? Kadang dia jadi perempuan, kadang dia jadi laki-laki, saya juga bingung. Belum pernah saya ketemu dia juga untuk tanya. Yang pasti dosa ini. Bapak Ibu kalau kita punya dosa ini, hati-hati. Coba cek berdiri di kaca, ada pace Lucy di samping kan tidak? Hati-hati Bapak Ibu. Mulai kalaupun kita belum punya apa-apa, berdoa minta sama Tuhan. Pasti kita punya karunia yang Tuhan kasih. Saya percaya karunia itu Tuhan berikan. Ada macam-macam karunia. Mengajar pun karunia, bukan saja penyembuhan. Contoh kalau saya pelayanan di danau, lalu ngajar saya dapat diterima oleh anak-anak danau, mereka cepat mengerti. Itu karunia. Dia sama dengan kesembuhan. Cuma kesembuhan yang jadi orang lihat tuh kayak spektak gitu ya. Wow, yang lumpuh berjalan. Yang berjalan lumpuh, tidak. Yang berjalan tetap berjalan gitu. Wow, tapi yang mengajar orang lihat biasa. Jadi Bapak Ibu yang jadi guru profesinya mengajar, itu juga karunia. Sama dengan orang yang berbahasa roh. Apalagi yang bisa membedakan bahasa roh, wah keren lagi ini. Wah orang terjemahan bahasa Inggris, ini terjemahan bahasa roh. Ada karunia itu, tapi bukan berarti dia lebih rohani. Dan jangan menganggap kita diri jauh lebih rohani daripada orang lain. Orang Farisi pada zaman itu mereka merasa bahwa surga sudah menjadi bagian mereka. Maka menjadi bagian mereka dan segala perbuatan mereka itu benar. Ini. Kenapa mereka menganggap diri mereka suci? Karena mereka lihat tuh mau bagaimanapun mereka mati itu masuk surga. Oh kerennya. Kalau ada jaminan gitu, rel kamu mau bagaimanapun mati masuk surga. Wih saya senang apa? Saya terang mau masuk gereja lagi aduh. Pak Dodik saya terang mau pelayanan lagi. Sudahlah. Saya mau hidup ikut suka saja. Saya mau kesenang kedagingan. Oh Pace suka sih saya tiket kok. Masuk surga bro, tiket. Makanya kita harus ada orang dalam supaya kita masuk surga. Sekarang kan ada orang dalam dulu tuh baru bisa masuk kerja tuh. Di pemerintahan, di polisi. Harus ada orang dalam dulu. Di surga juga gitu. Harus ada orang dalam. Orang dalam itu siapa? Ya Tuhan Yesus sendiri. Yang ketiga, memandang rendah orang lain. Halnya sama. Kita waktu pada saat kita memandang rendah orang lain, di situ terletak kesalahan kita. Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Dua orang Farisi itu tidak salah. Mereka tidak membunuh, mereka kasih perpuluhan. Tapi yang salah pada saat mereka memandang rendah orang lain. Bapak Ibu sadar atau tidak sadar? Waktu kita sudah berbuat baik, kita sudah menolong orang, kita sudah bantu dia nih. Wah kita udah tahu dia susah kita bantu nih. Bahkan dia pinjam kita kasih, kita nggak minta kembali. Kita udah sama-sama dengan dia. Waktu dia buat kesalahan mungkin yang kita, lalu kita mulai jauh dari dia dan kita membicarakan dia. Kita posisikan diri sama orang Farisi. Jadi kebaikan kita yang sudah kita berikan, yang kita korbankan banyak. Di hadapan Tuhan tidak berarti. Bayangkan katakanlah kita sudah baik sama orang 10 juta. Oh itu kan banyak 10 juta lumayan. Tapi ujung-ujungnya kita membicarakan dia 10 juta itu enggak ada lakunya. Saya pikir-pikir sudah lebih saya jangan kasih-kasih sudah sama orang. Kalau saya kasih sama orang waktu saya cerita sama orang lain atau saya salahkan dia, kebaikan saya enggak dipandang oleh Tuhan. Orang Farisi kasih perpuluhan loh di gereja. Tapi waktu dia menganggap dirinya benar, dia merendahkan orang lain. Pada saat itu Tuhan enggak anggap semua itu. Bahkan pada saat kita kasih dunia buat orang lain tapi kita merendahkan dia, Tuhan enggak pandang itu. Jadi terlihat kebaikan kita itu sia-sia. Apalagi kita mulai pamer, saya tahu dia punya ini, aduh stop sudah. Betul. Kebaikan kita tuh jadi sia-sia. Kenapa saya bilang kayak gini? Itu Alkitab yang bilang. Apa yang dilakukan orang Farisi benar nggak? Benar loh. Dia kasih perpuluhan, dia tidak seperti orang penjahat, dia tidak membunuh. Dia tidak membunuh. Tapi waktu pada saat dia merendahkan orang lain, disitulah kesalahan dia dan dia tidak dianggap sama Tuhan.
Jadi waktu kita oh saya sudah bantu dia, mau dia begini-begini, kita mulai ceritakan kebaikan-kebaikan kita buat apa karena bantu dia buat orang lain, tapi dia masa balas saya air susu dibalas dengan air tuba, masa begini-begini, saya mau kasih tahu sesuai dengan firman ini sia-sia. Jadi hati-hati untuk kita. Waktu kita bantu orang lalu orang itu mungkin membuat kita kayak nggak sepaham atau orang itu memang sakiti kita. Hati-hati, tahan hati. Supaya kebaikan yang kita kasih itu tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Percuma kita sudah baik-baik, sudah capek-capek. Contoh, saya dengan Bang Ruben. Waktu hujan kan. Waktu jalan hujan. Karena Bang Ruben kebetulan ada flu, payung cuma satu, kecil. Kalau saya pakai dia kehujanan. Kalau kita dua pakai tetap dia kehujanan, saya kehujanan. Saya punya hati, ya sudahlah bantu dia. Sungguh-sungguh saya bantu Bang Ruben. Bang, pakai ini payung. Jangan sudah, pakai. Pakai, jalan. Saya hujan-hujan, karena saya sehat. Bang Ruben, sampai, makasih ya, Bang Rel gitu. Ya. Payung anak simpan dulu, nanti besok bawa pulang. Saya pulang lah, besok dia bawa pulang. Mungkin waktu dia taruh di Mandala, anak buahnya pakai, payungnya patah, gitu. Promosi toh pace. Anak buahnya pakai, payung patah. Dia datang, aduh, Bang Rin, minta maaf payung. Abang nggak jaga begini. Kenapa Rin? Ruben itu tidak tahu diri sekali. Saya sudah bantu dia pada saya hujan-hujan loh. Tapi tahu diri sekali. Dia telah jaga dia pembayang Bapak Ibu. Saya berkorban nggak waktu hujan-hujan itu? Saya susah nggak kehujanan? Susah. Tapi waktu saya berkorban dengan tulus itu dipandang nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Waktu saya membicarakan dia ke orang lain itu sia-sia. Wah, itu kayak gimana? Tungsu. Itu kayak cinta bertepuk sebelah tangan itu. Mulai jadi pelajaran untuk kita semua. Saya dengan Bapak Ibu, mari hati-hati kalau kita berbuat baik. Jangan sampai kita mulai waktu dia bikin kita nggak sepaham. Itu sudah. Menghakimi orang lain. Ini di dalam doa orang Farisi, dia menghakimi pemungut cukai. Saya tidak sama seperti orang lain. Wah, saya tidak membunuh. Saya tidak seperti Pace itu. Tuhan tahu toh. Tuhan tahu dia buat dosa. Saya tidak. Waktu kita menghakimi, ingat, hati-hati. Saya waktu persiapan ini, aduh Tuhan. Sudah berapa kali saya menghakimi orang lain. Sudah banyak saya menghakimi orang lain. Saya rasa berdosa di hadapan Tuhan. Tapi Ibu, berapa kali kita suka hakimi orang lain? Stop sudah kita menghakimi. Kalau memang dia dosa, biar dia pun dosa. Tapi ya kalau kita bisa menasihati, ya kita nasihati juga kan. Haruslah, jangan berarti sudah masalahmu, masalahku ya itu jangan juga lah. Tuhan kan bilang kita harus jadi garam dan terang. Iya kan? Jangan simpan garam di dalam saku saja. Ya taburlah garam itu buat orang lain. Kalau simpan garam di saku satu kali kita salah cabut, kita taruh di mulut satu mulut kan ya, yang repot kita juga. Toh. Bagilah garam itu buat orang lain. Terang jangan simpan sendiri. Orang lain digelap kita sembunyi terang. Apa kekusan? Jangan juga. Tapi jangan menghakimi. Ya jangan menghakimi. Hati-hati pada saat saya juga waktu persiapan ini, berarti banyak hal yang harus saya pelajari. Motivasi hati yang dilihat Allah. Intinya cuma motivasi hati. Waktu kita di hadapan Tuhan, kita menganggap diri kita jauh lebih baik dari orang lain. Tuhan lihat itu salah. Kayak semua kebaikan kita, pengorbanan kita dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan tiap-tiap hari, itu dianggap tidak ada apa-apanya, sia-sia. Waktu motivasi kita berubah, menganggap diri kita lebih baik dan orang lain tidak. Itu orang Farisi Bapak Ibu. Mari kita masuk ke pemungut cukai. Ini Pace satu ini yang suka-suka minta-minta uang ini. Mari kita masuk. Kita belajar dia. Orang Israel yang bekerja untuk orang Romawi. Mereka juga orang Israel. Yang kedua, pekerjaan mereka meminta pajak dari sesama mereka untuk orang Romawi. Namun seringkali harga pajak dinaikkan berlipat kali ganda untuk keuntungan pribadi. Ini juga, aduh tolonglah, jangan kita juga kalau kasih pinjam uang buat orang,
Kalaupun memang dia belum bisa kembali, jangan juga kita umbar-umbar juga. Dia tuh, tahu malu, saya suka pinjam ke dia baru. Dia tahu diri. Aduh, ya jangan juga lah. Kalau memang dia belum bawa pulang, ya itu udah resiko. Siapa suruh kamu mau kasih? Kita bilang jangan menuntut dari dia. Kita juga jangan cerita dia. Apalagi bakelai, kasih naik di medsos. Tuhan. Bapak Ibu, tahu nggak sekarang ini sudah ada Tuhan modern. Facebook, WhatsApp. Orang sekarang berdoa bukan di Tuhan. Berdoa di HP, berdoa di medsos. Aduh, pada Tuhan bukan tinggal di Facebook. Tapi orang suka berdoa di situ. Iya kan? Udah gitu kalau berdoanya, Tuhan ajar aku rendah hati. Supaya aku tidak menghakimi orang-orang yang bersalah kepada aku. Bertanya baik, tapi ekor-ekor nanti ada. Aku tidak mau mengingat lagi. Biar sudah, mereka berdosa. Sama saja. Kita minta maaf Bapak Ibu, bukan saya menghakimi. Saya sudah lihat beberapa orang, bukan sudah banyak, bahkan teman saya sendiri sudah saya lihat. Saya mikir, mereka, adik saya pun suka gitu. Kakak saya juga kadang-kadang saya langsung chat di pribadi, hapus itu, hapus. Apa itu? Beraninya cuma ngomong di Facebook, ngomong sana sama orangnya. Gak usah berani ngomong di Facebook. Kalau kakak saya udah emosi, hati-hati. Nanti saya pukul kau, saya bilang, langsung dia ngomong di depan muka, terus usah kasih di Facebook. Hapus. Oh iya, dia hapus. Adik saya juga gitu, udah jengkel gini, saya langsung hapus. Mau bangga-bangga apa di Facebook? Tuhan di atas, bukan di Facebook, ya kan? Nah, waktu gitu orang bilang, terus usah kepo. Medsos itu tempat umum, Bapak Ibu. Bukannya masalah saya mau kepo. Kebetulan tuh kita berteman di Facebook. Pasti saya lihat. Bukan saya mau kepo, waktu tuh saya lihat. Pasti saya jengkel lah, ini apa? Ya saya manusia pasti jengkel. Ya saya juga nggak mau balas komen, nggak mau saya. Tapi bukan berarti saya kepo. Jadi jangan bilang, dia kepo, orang kepo. Bukan, karena kita berteman. Kita mau lepas pertemanan juga salah, nanti dibilang sombong. Iya kan, kita mau blokir juga, apa sih? Kita udah kayak mereka aja main blokir. Biarkan aja. Tapi waktu kita komen, orang bilang jangan kepo, bukan kepo. Ibaratkan Bapak Ibu, medsos itu lapangan kosong yang sudah ada penonton semua di atas. Bapak Ibu mau bikin apa saja tetap terlihat. Terkecuali Bapak Ibu duduk diam tenan-tenan tengah lapangan, Bapak Ibu cabut rumput pelan-pelan. Dong tidak tahu berapa rumput yang Bapak Ibu cabut. Tapi Bapak Ibu sudah terbuka lihat, tetap terlihat. Jadi kalau kita naikkan status di Facebook lalu ada orang kepo, jangan juga kita marah-marah. Karena itu tempat umum, siapa saja bisa komen, siapa saja bisa respon. Kalau tidak mau kayak gitu, caranya ada. Bapak Ibu kasih status, lalu di pengaturan, saya saja yang lihat, pasti tidak ada yang komen. Percaya sama saya. Bapak Ibu mulai hari ini coba kita terapkan. Bapak Ibu marah. Lalu pas sebelum kasih status di pengaturan, hanya saya saja yang lihat. Itu ya di Facebook itu. Naik, tidak akan ada. Yang like pun tidak ada. Percaya sama saya. Nah itu aman. Itu bagi saya itu aman itu. Tapi kalau Bapak Ibu kasih publik, udah resiko kalau orang komen. Jangan lagi kita bilang kepo, jangan, nggak bisa. Anggap saja kita jalan di tengah jalan, lalu jangan mobil tabrak saya, jangan, motor lewat, tidak bisa lah, itu tempat umum, kira-kira kayak gitu ya. Nah itu Bapak Ibu lanjut supaya jangan keluar dari konteks, kita kembali lagi, jangan Facebook terus. Dengan demikian, ya ini kalau Pak Dodi kasih naik, ada yang nonton, saya diblokir ini. Dengan demikian mereka dianggap orang yang paling berdosa. Ini yang terakhir. Tuhan Yesus pun marah dengan sikap mereka. Waktu di bait suci Tuhan Yesus kan merontak-merontak, kasih hancur tempat pemungut cukai juga kan. Di situ kan ada pemungut cukai juga. Dia ajar sama Tuhan Yesus. Orang Farisi pun ada. Dia ajar. Tuhan Yesus juga nggak suka dengan perbuatan mereka. Tapi kenapa dia dibenarkan oleh Tuhan? Ini yang menarik. Dia sudah buat dosa, dia dibenarkan. Lah pace Farisi, dia yang buat benar, dia yang disalahkan. Sakit apa? Tapi mari kita akan sama-sama belajar. Yang pertama, kerendahan hati ya.
Kita di hadapan Tuhan kita siapa? Sama. Bapak Ibu mau tahu bahasa roh, Bapak Ibu mau tahu karunia kesembuhan, Bapak Ibu mau main musik sehebat apapun. Waktu kita berdiri di altarnya Tuhan, kita sama. Sama dengan orang yang cuma aser, yang mungkin tidak tahu menyanyi. Yang saya bilang waktu dia bernapas saja kucing lari. Mungkin dia mau menyanyi bujuk dia pu anak, dia takut-takut anaknya sudah tidur bangun nangis lagi. Nangis, ya papa ambil. Akhirnya putar lagu. Tapi kita berdiri sama-sama dengan dia, kita sama. Bahkan pada saat kita berdiri bersama-sama dengan orang yang paling jahat di dunia ini, di hadapan Tuhan, kita sama. Tuhan hanya butuh kerendahan hati ya, untuk dibenarkan. Tuhan gak butuh kita promosi perbuatan kita di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan hanya butuh kerendahan hatian kita, membuat kita dibenarkan oleh Tuhan. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, mau kita disalahkan sebagaimanapun, rendah hati saja. Memang sakit, terus terang sakit juga, kita disalahkan, apalagi kita nggak salah, sakit juga. Tapi mari sama-sama kita belajar rendah hati. Yang kedua, kejujuran dalam berdoa. Ini nih, kejujuran dalam berdoa. Yang ketiga saya lanjut, kesadaran diri akan keberdosaannya. Janganlah hal-hal yang baik kita pamer tanpa kita sadari ada lebih banyak dosa yang kita lakukan. Orang bilang dengan berbuat baik kita diterima oleh Tuhan. Pertanyaan saya, sebaik apa sih harus kita berbuat baik? Coba kita kali-kalikan. Satu hari kita buat dosa 3 kali. 1 tahun berapa Bapak Ibu? 1 minggu berapa? 7 hari 21 ya. 21. Kalau 3 kali 30 hari 60 dosa. Kalau 1 tahun itu kira-kira berapa Bapak Ibu? 365 hari kali 3. Katakannya 1000 ya. Saya sudah umur 30 tahun. Udah 1000 kali 30. Sudah berapa? 30.000. Mau sebaik apa saya di hadapan Tuhan? Supaya saya terlihat jauh lebih baik dari orang lain. Sama aja. Yang Tuhan cuma butuh kesadaran diri. Saya juga manusia berdosa. Kita harus datang di hadapan Tuhan. Minta ampun, memperbaiki diri. Bukan promosi kebaikan kita. Saya lihat orang-orang, maupun juga saya pribadi, saya harus jujur terus terang. Kadang saya tulus berbuat baik. Tapi pada saat waktu ketulusan saya berbuat baik, lalu saya ceritakan ke orang lain, atau saya marah buat dia karena dia buat salah buat saya dan saya tuntut kebaikan saya. Itu saya merasa diri saya itu jauh lebih benar dan saya nggak jujur di hadapan Tuhan. 3 hal ini yang dilakukan oleh pemungut cukai. Dia berdiri di belakang, dia tidak, bahkan angkat muka saja dia tidak berani. Lalu dia pukul dia punya diri. Tuhan, aku ini orang yang berdosa. Kalau Tuhan di samping dia, Tuhan bilang, saya tahu kok. Kamu tak usah ngomong, saya tahu. Tapi kau pun doa yang bikin hati saya tergerak. Untuk kau saya benar. Tulus, rendah hati, jujur, kesadaran diri akan dosa. Tuhan melihat kualitas sikap hati, bukan serangkaian kata-kata kosong. Waktu saya buat kalimat ini, saya pun mengoreksi diri saya. Sudah berapa banyak saya berdoa dengan kata-kata kosong di hadapan Tuhan. Waktu bangun pagi, saya pikir, kalau saya nggak berdoa, saya bukan orang Kristen. Saya berdoa, Tuhan terima kasih, Tuhan jaga saya, Tuhan lindungi saya, bla bla bla, amin, saya pergi. Apakah itu tulus? Ada kualitas hati yang saya jaga waktu berdoa? Atau cuma kata-kata kosong? Karena saya orang Kristen. Tuhan melihat kualitas hati, bukan serangkaian kata-kata kosong. Bahkan pada saat kita berdoa, saya orang berdosa, Tuhan ampuni saya. Tapi waktu keluar kita tetap melakukan dosa. Kata-kata kosong yang kita naikkan tadi buat Tuhan. Tuhan butuh tuh kualitas hati. Lanjut. Saya ingin membahas tafsiran yang salah berkaitan dengan pemungut cukai. Bapak Ibu, kita sudah belajar yang pertama, kita tetap tinggal di dalam dosa. Ini yang seringkali disalah tafsir oleh beberapa orang. Kita merasa berdosa, merasa bersalah, membutuhkan pengasihan Tuhan untuk membantu kita. Padahal sudah begitu banyak jalan Tuhan keluar yang kita, sudah banyak jalan keluar yang
yang tidak kita tempuh sama sekali. Artinya gini, ada orang yang ya saya pengucuk, saya orang berdosa ya. Ya begini saya gitu. Tapi nggak mau berusaha untuk keluar dari kubangan dosa itu. Iya, dia berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni saya Tuhan, saya orang berdosa. Tuhan sudah kasih banyak jalan keluar, tapi dia tidak mau keluar. Dia mau tinggal saja di situ. Lalu dia pikir ini belum ada jalannya Tuhan, ini belum waktunya Tuhan. Ya, itu sudah ada waktu Tuhan, sudah ada jalan keluar. Kita saja yang tidak mau keluar. Ibaratkan kita sudah kisap lumpur hidup, Tuhan Yesus sudah kasih tali, tapi trong mau keluar, tong mau pegang tali. Tong terus berdoa. Ah, Tuhan suka tali nih. Tapi tong terus berdoa. Buka mata sudah saya di sini kasih tali ini, tarik. Terus berdoa, sama saja. Betul kita merendahkan diri hadapan Tuhan, tapi itu menjadi kalimat yang kosong. Yang pertama, ini bukan soal pemilihan kata, tapi kualitas sikap hati. Jangan hianati nurani kita. Saya ulangi kalimat ini. Ini bukan soal pemilihan kata, tetapi kualitas sikap hati. Jangan hianati nurani kita. Bapak Ibu, saya percaya waktu kita datang di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa, lalu kita keluar tetap melakukan dosa yang salah. Hati nurani kita ini hancur. Tapi kita sering hianati hati nurani kita. Lanjut supaya tidak terlalu lama. Kita merasa kita manusia berdosa dan mulai menghakimi orang lain. Kayak gini nih, orang lain yang profesi pelayan Tuhan. Kayak gini seringkali saya juga pernah. Saya manusia berdosa daripada kau berdiri pakai jas, tapi kau busuk di belakang. Emang kamu Tuhan, kamu tahu dia berdosa. Emang kamu Tuhan yang bisa mengampuni dia. Pendeta pun manusia. Bapak Ibu, saya mau bilang bahkan pendeta kita juga manusia. Waktu dia berdiri, dia pasti punya kesalahan. Beliau pasti punya kesalahan. Pertanyaan saya, kita mau fokus buat kesalahannya atau sudah berapa banyak kebaikan bahkan pengorbanan yang beliau keluar untuk gereja ini? Masa satu kesalahan menjadi modal ukur kita untuk memprotes bahkan menyalahkan pemimpin-pemimpin gereja kita, kakak-kakak rohani kita. Tapi pengorbanan yang mereka lakukan di hadapan Tuhan untuk kita, mereka nggak pernah bilang loh, saya capek loh. Mereka nggak pernah bilang, mungkin waktu pada saat kakak-kakak rohani kita, pendeta kita datang dalam kecapean, dia nggak bilang, saya capek sekali, duh ganti kah. Mungkin dia tetap mimpin kita dengan muka yang senyum, dengan mungkin sudah cuci muka, pakai minyak rambut, fresh supaya bagus, tapi padahal capek. Tapi pemimpin-pemimpin rohani kita nggak pernah mau tunjukkan itu. Dan dia nggak pernah ngomong, saya capek. Waktu kita dalam pergumulan kita telepon, Pak tolong Kak doakan saya. Mungkin dia udah capek, dia udah nggak kuat, tapi dia berdoa. Mungkin juga dia lagi sakit, tapi dia nggak berdoa hanya buat penyakit dia berdoa juga buat kita. Tuhan tolong Pak Reli supaya Pak Reli mampu, Pak Reli disembuhkan. Dia punya persoalan keluarga, Tuhan jawab. Lalu karena kesalahan sedikit kita menyalahkan dia. Ini yang salah. Seringkali gitu, kita gini, saya orang berdosa nih, tapi saya nggak pernah bohong kok daripada dia. Hamba Tuhan tapi busuk di belakang. Kita menghakimi, kita membusikan diri kita, kita anggap kita pemungut cukai yang di bait Allah. Lalu kita anggap dia orang Farisi, padahal kita posisikan diri kita itu sebenarnya pemungut cukai. Dan mereka kita posisikan diri kita tuh orang Farisi dan mereka pemungut cukai. Dan mereka tetap dibenarkan oleh Tuhan. Dan selanjutnya selalu menunggu waktu. Ini tukang selingkuh contoh, merasa bersalah, sudah berusaha tapi gagal lagi. Ya sudahlah, saya tetaplah gitu. Capek daripada saya bohongi Tuhan terus, daripada saya bilang Tuhan tobatkan saya, tapi saya berbuat lagi, sudahlah. Lebih saya mundur dari pelayanan, lebih saya mundur dari gereja. Nanti tunggulah waktu baru saya kembali lagi. Model-model kayak gini, ini tafsiran yang salah, ini anggapan yang salah. Jangan sampai kita terperangkap dalam pemikiran seperti ini. Percaya atau tidak, inilah perangkap iblis buat kita, membuat kita terjerat. Terakhir Bapak Ibu,
mengapa Tuhan memakai contoh pemungut cukai, tidak memakai kata orang berdosa. Saya bertanya waktu saya persiapan, kenapa sih Tuhan mau pakai kata ini pemungut cukai? Kenapa Tuhan nggak pakai kata orang Farisi dan orang berdosa saja? Itu kan lebih enak tuh ya. Kenapa pemungut cukai Tuhan pakai? Ini yang terjadi. Tuhan Yesus ingin memberitahukan kepada mereka, mereka ini pemungut cukai pada saat itu. Karena mereka dianggap orang yang paling berdosa. Mereka dianggap orang yang tidak punya tempat di surga. Tapi Tuhan bilang pada saat mereka pada hari itu, seberdosa-berdosanya kamu pada saat kamu datang di hadapan Tuhan, kamu pasti dibenarkan. Jadi jangan kita menganggap orang lain yang lebih berdosa dari kita. Yang menganggap kita lebih baik daripada orang lain. Waktu kita anggap seperti itu, kita disalahkan oleh Tuhan. Sesuatu yang benar bisa dilihat salah pada saat kita lebih membenarkan diri kita. Tapi mereka yang dilihat salah oleh Tuhan, waktu kita dibilang salah, kita dibilang orang berdosa, kita dibilang curang, kita di dalam begini. Mungkin kita lakukan kayak gitu. Mungkin kita berdosa, tapi pada saat kita datang dengan tulus hati di hadapan Tuhan, kita dibenarkan. Jadi Bapak Ibu yang saya mau bilang di akhir khotbah saya, seberdosa-berdosanya kita, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Pada saat kita datang minta ampun sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang menjadi persoalan, kenapa dosa tidak bisa diampuni? Kita yang tidak mau mengampuni diri kita sendiri. Pernah dosen saya bilang, dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu kita sendiri yang tidak mau mengampuni diri kita. Kita tahu itu dosa, kita tetap tinggal di dalam dosa itu. Dan kita tidak mau belajar keluar. Tidak ada pengampunan yang kita lepaskan untuk diri kita sendiri. Sehingga hal itu terjadi. Saya punya satu video Bapak Ibu untuk kita. Bisa suara kah? Belum. Sudah? Ulang ya, ulang aja. Ya. Tapi ilustrasinya sangat menarik. Waktu dia berbuat baik, ada yang lihat salah nggak? Aduh, pace di belakang, terada uang mau kasih dia yang kepala, terpikir diri sendiri. Tapi dia juga nggak pusing. Mau bilang saya tidak, dia kasih, dia tolong. Mau perbuatan baik dia dilihat salah atau benar, dia terus berbuat baik. Waktu hujan kena dia apa? Orang siram air kena dia nggak mau, turun. Tidak, dia gosok, dia lihat ada tanaman, dia taruh, dia pergi jalan, dia lihat, dia nggak peduli. Waktu dia patah ayam lalu kasih bagi dia anjing, orang ada lapar malah pergi bagi sama orang lain. Tahu-taunya ujungnya pace pulang makan apa? Nasi dengan minyak. Pace makan saja. Padahal ada pisang yang dia bawa pulang ini. Dia kasih buat nenek-nenek di pintu. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu lewat ilustrasi tadi. Ilustrasi tadi mengajarkan kita apa? Berbuat baik saja. Gak usah peduli apa kata orang. Mau orang bilang kita salah, dia akan disalahkan oleh Tuhan. Jadi pada saat kita mau tulus tetap menjaga kualitas hati kita, baik buat sesama di hadapan Tuhan, di situ Tuhan akan membenarkan kita. Dan apa yang terjadi? Banyak orang yang menikmati berkat dari perbuatan baik dia. Saya berpikir gini, itu bukan orang Kristen. Bagaimana dengan kita orang Kristen? Mampu nggak kita buat kayak gitu? Hari ini, mari kita sama seperti pemungut cukai. Dia nggak peduli waktu orang Farisi bilang gini, saya nggak sama seperti pemungut cukai itu. Dia nggak peduli, dia nggak datang marah orang Farisi, dia nggak datang atau tunggu di luar bait Allah lalu dia pukul, dia nggak peduli. Yang dia peduli hanya Tuhan dengan dia. Tuhan, saya orang berdosa. Di situ Tuhan membenarkan dia. Waktu kita berbuat baik, tidak usah kita peduli apa kata orang. Orang lihat itu salah atau benar, berbuat baik saja. Berbuat benar saja. Waktu orang lain kita lihat kita salah, gak usah peduli.
Karena apa? Yang membenarkan kita bukan perkataan manusia, tapi kehendak Tuhan yang akan membenarkan kita. Kebenaran pasti terlihat. Apapun yang terjadi, saya mau bilang kebenaran pasti terlihat. Kesimpulan terakhir saya, yang saya siapkan Bapak Ibu, pada saat kita menganggap diri kita jauh lebih benar daripada orang lain, kita mulai menjatuhkan orang lain. Pada waktu yang sama, kita sedang dipersalahkan oleh Tuhan. Kesadaran akan betapa berdosanya kita di hadapan Tuhan dan memohon ampun akan membuat pembenaran Allah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar. Ajarkanlah kami sama seperti pemungut cukai Tuhan. Tapi bukan berarti kami mau tetap tinggal dalam dosa Tuhan. Kami mau berjuang juga Tuhan untuk melepaskan keberdosaan kami. Waktu kami mau berusaha untuk melakukan yang benar Tuhan, kami tahu akan banyak tantangan yang akan kami alami. Sebaik-baiknya kami ada orang-orang lain yang akan menganggap kami salah. Tapi Tuhan, hari ini kami mau belajar untuk tidak pusing dengan semua itu. Karena kami mau belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami masih kurang di hadapan. Tapi kami mau jujur, kami mau terbuka di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami orang berdosa. Dan ajarkan kami untuk kami bisa keluar dari kesalahan-kesalahan kami. Memperbaiki kesalahan kami. Dan tidak menganggap orang lain lebih rendah di hadapan kami. Kami tidak mau sama juga seperti orang Farisi yang menganggap diri kami benar dan orang lain berdosa. Tuhan, kalau itu yang masih ada dalam kehidupan kami mohon ampun di hadapan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kalaupun kami lihat ada orang lain yang berdosa, ajarkan kami juga untuk merangkul mereka. Ajarkan kami juga untuk mengampuni mereka yang buat salah kepada kami. Ajarkan kami juga untuk mendoakan mereka. Sehingga kami tidak hanya protes dengan keberdosaan mereka, tapi ada hati yang rindu untuk melihat mereka juga boleh bertobat. Melihat mereka juga boleh berubah. Karena kami sama Tuhan, kami sama-sama manusia berdosa di hadapan Tuhan. Mau sebaik-baiknya apapun kami Tuhan, kami tahu kami berdosa. Kami tahu kami masih banyak kurang. Tuhan berkati kami, secara khusus buat jemaat di tempat ini Tuhan. Supaya kami menjadi jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Tidak hanya menjadi jemaat yang bergereja, tapi kami juga mau bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Sehingga dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, ada sesuatu yang kami keluar, yang kami tingkatkan dengan Tuhan. Yang salah kami tinggalkan, yang benar kami tingkatkan. Kualitas hati kami mulai teruji. Kalaupun Tuhan membawa kami dalam tantangan yang membuat kami harus berjuang, kami jatuh lagi. Tuhan ajarkan kami untuk bangkit lagi. Tidak melihat kiri kanan kami dan menilai siapa salah, siapa benar. Tapi melihat diri kami sendiri yang kami bangkit, kami mohon ampun di hadapan Tuhan, kami berjuang lagi Tuhan. Sampai satu saat kami rindu Tuhan mendapati kami tidak bercelah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi menjelang siang ini Tuhan, selidiki setiap hati kami. Kalau masih ada hal yang tidak baik di hati kami, Tuhan, selidiki Tuhan. Tuhan kasih tahu buat kami. Tuhan bicara di hati kami. Tuhan bersihkan hati kami. Kalau sampai hari ini hati kami masih keras dengan dosa kami, Tuhan Engkau hancurkan hati kami. Bentuk hati kami Tuhan. Supaya kami mengakui setiap dosa kami dan kami belajar untuk tinggalkan dosa-dosa kami Tuhan. Kalau sampai hari ini kami juga masih hidup egois, Tuhan hancurkan hati kami. Ajarkan kami juga untuk murah hati buat sesama kami. Kalaupun sampai hari ini kami berbuat baik dan orang lain tidak membalas kebaikan kami, ajarkan kami Tuhan untuk tidak memandang itu. Ajarkan kami untuk tidak menceritakan itu buat orang lain. Ajarkan kami tidak membuat kami merasa kami lebih baik dari orang lain Tuhan. Tapi ajarkan kami untuk melihat bahwa kami belum bisa buat apa-apa. Semua karena Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan kami tidak bisa berdiri sampai hari ini Tuhan. Dan Tuhan, hari ini kami menyerahkan pemimpin kami. Gembala kami Tuhan. Dia juga manusia Tuhan. Kami tahu ada salah. Tapi ajarkan kami sebagai orang-orang yang di samping dia untuk menopang, menguatkan dia, berjalan bersama-sama dengan dia. Mengingatkan dia,
Dan kami berdoa untuk pemimpin kami, Tuhan urapi hamba-Mu. Berikan dia kualitas hidup yang kuat. Sehingga apapun yang hamba-Mu alami, hamba-Mu tetap tegar, hamba-Mu tetap teguh. Tetap kuat dalam pelayanan tempat ini. Ajarkan kami sebagai jemaat Tuhan juga untuk rendah hati mau ditegur, rendah hati mau dinasihati. Supaya gereja ini bukan saja menjadi gereja yang rutinitas Tuhan. Tapi kami dengan gembala kami sama-sama bertumbuh di hadapan Tuhan. Kami sama-sama dewasa di hadapan Tuhan. Meskipun secara kuantitas kami sedikit, tapi kami rindukan secara kualitas. Kami terlihat baik di hadapan Tuhan. Kami dibenarkan oleh Tuhan. Kami bertumbuh bersama-sama. Kami berjuang bersama-sama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga setiap program yang kami lakukan, itu kami lakukan bersama-sama. Kami kompak bersama-sama. Kalaupun ada salah paham, Tuhan ajarkan kami sama-sama rendah hati untuk memperbaiki diri kami. Tidak sama seperti orang Farisi, tapi kami mau belajar seperti pemungut cukai. Kami minta ampun, sama-sama memperbaiki diri. Sehingga gereja ini, pelayanan ini, sesungguhnya menjadi milik Tuhan. Menjadi hormat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba selesai. Tapi hamba percaya Tuhan tidak akan selesai untuk memperkarakan semua kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Di ujung daripada persekutuan kami untuk saat ini kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami terus menyerahkan bangsa yang besar ini ke dalam tangan-Mu untuk Tuhan terus pimpin, Tuhan terus jaga. Dan biarlah Tuhan dengan program-program, dengan apa yang hari-hari sedang dikerjakan oleh bangsa kami terutama untuk vaksinasi, boleh berjalan dengan baik. Sehingga pada akhirnya ini semuanya negara kami boleh kembali pulih di dalam perekonomian, beraktivitas, pendidikan, dan lain-lain Tuhan. Jika selama ini kami orang-orang percaya berdoa Tuhan untuk memohon supaya vaksin ini segera selesai. Dan oleh karena orang-orang yang sudah Engkau pilih, anugerahkan untuk menemukan vaksin dan saat ini sedang dijalankan Tuhan. Ini semua sebagai bentuk daripada jawaban doa-doa kami orang-orang percaya. Dan biarlah Tuhan ini boleh berlangsung dengan baik. Kami memberkati setiap tenaga-tenaga kesehatan yang ada di lapangan. Supaya Tuhan berikan kekuatan, kemampuan dan berjalan dengan baik Tuhan. Kami juga terus berdoa menopang gereja ini ke dalam tangan-Mu Tuhan dengan apapun yang telah Engkau percayakan. Terutama hari-hari ini adalah PUK yang sudah kami sepakati untuk kami lakukan di setiap bulan. Kami terus menyerahkan ke dalam tangan-Mu, terutama bahwa beberapa bulan ini ke depan kami akan fokus untuk penginjilan di dalam PUK supaya Engkau memberikan kepada kami keberanian untuk menyampaikan Injil kepada orang. Dan secara teori Engkau sudah mengajarkan kepada kami dan biarlah beberapa hari ke depan ini kami mulai fokus Tuhan untuk nama-nama yang tepat untuk dapat kami injili. Dengan demikian kami akan menjadi orang-orang yang melakukan amanat agung yang Engkau perintahkan sebelum Engkau naik ke surga Tuhan. Kami berdoa di dalam PUK ini ada donatur, ada pendoa dan ada pelaku di lapangan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah ini menjadi suatu bagian kesatuan untuk menjadikan nama-Mu mulia, nama-Mu dikenal Tuhan. Nama-Mu semakin ditinggikan oleh orang-orang dan gereja ini salah satunya menjadi alat-Mu Tuhan. Kami terus berdoa juga buat rekan-rekan kami yang hari ini tidak bersama dengan kami. Khususnya Bunda Siska yang Kau pakai untuk menjadi berkat di tempat lain Tuhan. Kami terus menopang hamba-Mu ini di dalam pelayanan, di luar untuk menjadi berkat Tuhan. Biarlah pelayanan yang dipercayakan untuk menjadi berkat buat orang lain diurapi, sehingga hamba-Mu dimanapun menabur firman, dapat menguatkan orang-orang yang sedang letih lesu, orang yang sakit disembuhkan, orang-orang yang berbeban berat Tuhan oleh karena pemberitaan firman, dapat merasakan kelegaan oleh karena otoritas-Mu bekerja atas hamba-Mu ini Tuhan. Begitu juga dengan hamba-Mu yang lain yang kami tidak tahu alasan mereka tidak hadir pada saat ini, dimanapun mereka berada kami terus menopang dan berdoa untuk Engkau menjaga dan melindungi. Seperti halnya Engkau menjaga dan melindungi kami yang ada di ruangan ini, yang telah memberkati kami dengan firman yang ada Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Reli yang sudah menyampaikan
firman-Mu kepada kami semua Tuhan. Biarlah kiranya dari firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ini bertumbuh di dalam iman kami, untuk kami senantiasa rendah hati di hadapan-Mu Tuhan, mengingat bahwa kami ini tidak sempurna, dan Tuhan supaya Engkau terus menyempurnakan kami, untuk kami tidak menjadi orang yang sombong, orang munafik, orang yang selalu memandang rendah orang lain, tetapi sebaliknya kami menjadi orang-orang yang selalu rendah hati, orang-orang yang tahu akan keberadaan kami tidak sempurna di hadapan-Mu, untuk terus disempurnakan seiring dengan berjalannya waktu. Hamba-Mu di dalam pelayanan di tempat ini maupun di Karis, Tuhan berkati, Tuhan mampukan terus. Begitu juga di keluarga Tuhan, apa yang menjadi pergumulan, suami istri ini kami menopang supaya Tuhan dengan kemurahan-Mu menjawab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku. Kami menyerahkan rencana untuk ibadah gabungan ke pantai minggu depan ke dalam tangan-Mu. Sementara ini bagian kami ialah mempersiapkan persiapan-persiapan yang dipercaya, yaitu konsumsi dan juga hal-hal yang lain. Kami mengucap syukur rekan-rekan sudah bekerja, komunikasi dengan baik, dan hari Minggu nanti kami memohonkan Tuhan supaya apa yang tidak mampu kami kerjakan, Tuhan kerjakan dengan sempurna, yaitu kami memohon supaya Tuhan memberikan cuaca yang baik, supaya di dalam perjalanan kami pergi pulang, supaya di dalam kegiatan kami, aktivitas kami, baik itu ibadah, game, baptis, maupun juga hal-hal yang lain, Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami yang ikut, semuanya dalam keadaan aman, dan kami nantinya akan menyelesaikan pulang dengan sukacita kebersamaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hal-hal yang lain yang di luar daripada kemampuan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih, ini doa kami Tuhan. Dan Bapak Ibu, saya mengundang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan kita. Terimalah berkat firman Tuhan. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilan saudara, di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku percaya